Dia berhenti ini karena ketahuan. Dan dia melakukan udah berkali-kali. Lu bisa bayangin nggak nanti dia keluar dari penjara atau mungkin di dalam penjara dia bisa melakukan hal yang serupa ya. Priguna Anugrah, seorang dokter residen atau PPDS anestesi dari Unpad, tengah menjadi sorotan setelah diduga melakukan pelanggaran serius terhadap seorang anak pasien di RSHS Bandung. Kasus ini memicu keprihatinan dan kecaman luas dari masyarakat. Peristiwa terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku diduga membuat korban tidak sadarkan diri dengan menyuntikkan zat anestesi sebanyak 15 kali ke tangan korban. Setelah tidak sadarkan diri selama kurang lebih 4 jam, korban terbangun dalam kondisi lemas dan merasakan ketidaknyamanan, termasuk pada area tubuh sensitif saat buang air kecil. Sebelum kejadian, pelaku berpura-pura melakukan prosedur pengambilan sampel darah. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan, pelaku membawa korban dari ruang IGD ke lantai 7 gedung MCHC RSHS. Di sana, korban diminta mengenakan pakaian operasi dan pakaian pribadinya diambil oleh pelaku. Tersangka akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Ditreskrimum Polda Jabar di sebuah apartemen di Kota Bandung pada 23 Maret 2025. Pihak berwenang tengah mendalami kasus ini untuk proses hukum lebih lanjut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Dunia kita tambah gembleng ya guys ya. Kamu tahu kejadiannya lagi viral nggak? Seorang dokter spesialis anestesi meruda paksa keluarga pasien. Bukan pasiennya guys yang diruda paksa, tapi keluarga pasien. Jadi ceritanya tuh gini, ada seorang pasien itu kekurangan darah. Aku nggak tahu itu kekurangan darah beneran atau memang si dokter itu yang pengen meruda paksa si wanita ini. Lalu disarankan anaknya untuk membantu donor darah. Tapi lucunya si anak ini ya, itu donor darah itu harus dibawa ke lantai 7, diberi baju pasien seperti biasanya dan dibius guys. Nah saat dibius itulah si wanita itu diruda paksa. Nah untungnya nih si anak perempuan ini guys, di saat bangun dia itu curiga karena yang dirasakan sakit itu bukan hanya di tempat bekas diambil darahnya, tetapi dia juga merasakan sakit di bagian daerah intimnya. Dan pinternya lagi anak ini curiga dan minta keluarganya memvisumnya. Dan benar-benar terjadi. Di saat hasil visum itu keluar, ternyata terdapat cacaran cetol-cetol dari dokter itu di tempat intim anak itu. Dan setelah diselidiki di lantai 7, itu memang benar-benar ditemukan cacaran cetol-cetol di lantai guys. Dan gemblengnya lagi, semua kejadian itu terekam CCTV penuh. Gembleng ra guys. Dokter spesialis, mesti sekolahnya tinggi, bayare ora murah. Dan dia itu sudah punya istri loh guys. Istrinya yo wayu, moblong-moblong, putih, resik, kok yo masih melakukan perbuatan seperti itu. Ini pelajaran buat kita ya, apabila kita mengalami tindakan atau apapun di rumah sakit berhubungan dengan bius, Mbak Inem sarankan minta pendampingan ya, jangan sampai seperti ini. Kalau nggak ada pendampingan mending nggak usah. Tapi ya siapa tahu ya guys, wong ngerti nih mau diambil darahnya, nggak taunya disuntik bius atau. Pokoknya hati-hati aja deh kalian-kalian yang punya saudara di rumah sakit. Kalau ada tindakan-tindakan apa harus didampingi lebih dari satu orang sehingga tahu, paham ya. Ngeri kan? Ini kan nama baik kedokteran kan akhirnya yang terkena. Orang jadi takut sekarang dibius, takut dibegitukan. Atau jangan-jangan dokter ini terinspirasi dari sebuah film ya, karena mirip sebuah film apa itu ya aku lupa. Itu kejadiannya seperti ini. Gimana menurut kalian? Gembleng loh. Priguna Anugrah Pratama, seorang residen anestesi di FK4 ini melakukan tindakan terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin, Bandung. Kejadiannya terjadi tanggal 18 Maret 2025. Berdasarkan sumber PPDS Gram ini, dijelaskan dengan runut kronologinya. Jadi, ada seorang bapak yang masuk ICU dan ditungguin sama anak ceweknya. Karena bapaknya ini butuh banget darah, makanya anaknya ini volunteer lah untuk dilakukan pengecekan apakah darahnya ini bisa banget didonorkan ke bapaknya. Nah, sebutannya adalah cross match. Si tersangka ini nawarin lah ke korban, mau nggak cross match sama saya? Karena biar lebih cepet lah. Ya si korban ya jelas mau lah, karena yang ngomong adalah dokter sendiri. Dibawalah si korban ke gedung baru yang baru aja direnovasi. Di lantai 7 itulah si korban ini gengs. Dengan cara apa? Ya jelas dibius terlebih dahulu baru dilakukan. Nah terus kalau kalian tanya gimana caranya korban ini tahu kalau dia itu
padahal dibius. Jadi sekitar jam 4 pagi akhirnya si korban ini bangun kan. Terus dia itu jalan di lorong lantai 7 sambil sempoyongan. Yang anehnya lagi dia itu sakit banget gengs di bagian kemaluannya. Dia pun akhirnya mengikuti kata insting hatinya, terus dia itu melakukan visum di dokter SPOG. Dan ternyata bener aja ditemukan sperma di bagian kemaluan. Gak cuma di situ aja, tapi di lantai ruangan 7 itu banyak banget spermanya, gengs. Akhirnya keluarga korban itu melakukan tuntutan terhadap presiden tersebut. Buktinya menurut gue udah cukup kuat ya. Yang pertama adalah sperma, yang kedua adalah bukti CCTV. Anyway, si Priguna ini udah ditangkap ya, gengs. Infonya sih ketika ditangkap itu, dia itu sedang melakukan percobaan. Menurut gue sih, si Priguna ini merupakan definisi pria yang gak bersyukur. Punya harta iya, karir juga iya, terus istri yang cantik pula. Hanya cuma ngikutin hawa nafsu sampai dia itu blunder kayak gini. Ditambah juga dia itu terancam 12 tahun penjara loh. Dan yang lebih parahnya lagi, surat tanda registrasi dokter dia itu dicabut sama Kemenkes. Jadi selamanya dia itu tidak bisa menjadi dokter, gengs. Sekarang banyak banget ya kasus oknum PPDS. Semoga ini menjadi kasus yang terakhir di lingkungan kedokteran. Karena terkait kesehatan, kalau bukan dokter yang kita percaya, terus siapa lagi? Damkar. Ini kasus yang lagi viral banget ya. Jadi kronologinya si korban ini tuh usianya 21 tahun. Korban ini tuh tadinya lagi ngejagain bokapnya yang kritis di ruang ICU. Nah, bokap korban ini tuh butuh transfusi darah. Lalu si pelaku atau dokter ini tuh nawarin ke korban buat tes kecocokan darah sama dia secara langsung, ibaratnya tuh kayak supaya cepet gitu loh. Nah, karena korban ini mikirnya nanti kalau cocok dia bisa cepet-cepet transfusi darah ke bokapnya dan dia pengen bokapnya ini cepet sembuh. Jadi si korban ini gak ada pikiran negatif dan nurut-nurut aja sama si dokter ini gitu loh. Akhirnya si dokter atau pelaku ini ngebawa korban ke lantai 7 di rumah sakit itu, dimana di situ ruangannya tuh masih kosong dan belum difungsikan. Nah, kejadiannya tuh sekitar jam 1 tengah malam. Si pelaku atau dokter ini tuh juga ngelarang korban buat didampingi sama anggota keluarga yang lain. Jadi korban disuruh sendirian aja di ruangan itu. Nah, sampainya di ruangan itu si korban ini disuruh ganti baju pasien, terus kayak diinfus gitu, dan ternyata dibius juga sampai nggak sadarkan diri. Nah, selama si korban nggak sadarkan diri inilah si dokter atau pelaku ini melakukan terhadap korban tersebut. Dan si dokter atau pelaku ini tuh nungguin si korban ini sadar, dan sadarnya itu sekitar jam 4-an pagi ya. Setelah korban sadar disuruh ganti baju ya, ternyata korban ini kayak merasa bagian area ini juga sakit gitu loh. Akhirnya korban memutuskan untuk visum dan ternyata benar ditemukan bercak sperm. Akhirnya dia dan keluarga melapor dan dokter atau pelaku ini tuh ditetapkan sebagai tersangka dan ternyata diduga masih ada 2 korban yang lain lagi ya. Dan naasnya ya, bokap dari korban ini yang tadi kritis di ruang ICU udah ditetapkan meninggal pada tanggal 28 kemarin. Jadi kayak lu bisa bayangin nggak traumanya si korban ini tuh kayak apa? Dia datang ke rumah sakit, dia mengalami terus bokapnya meninggal. Dan ancaman hukuman buat pelaku atau si dokter ini maksimal tuh cuma 12 tahun penjara. Kayak kata gue, kalau mau adil mending dihukum kebiri. Lu tau kebiri nggak? Tindakan pembedahan atau penyuntikan zat kimia buat mengurangi pada alat vital. Nah, itu bukan kemiri ya. Kalau kemiri mah sebaliknya, yang ada malah melembabkan kulit dan mencerahkan kulit itunya dia nanti yang ada. Karena kayak gue rasa ini tuh udah jadi penyakitnya si pelaku atau si dokter ini gak sih? Dia berhenti ini karena ketahuan dan dia melakukan udah berkali-kali. Lu bisa bayangin nggak nanti dia keluar dari penjara atau mungkin di dalam penjara dia bisa melakukan hal yang serupa ya. Mau berapa banyak korban lagi nih yang berjatuhan karena ulah dia, karena penyakitnya dia gitu loh. Kata gue udah fix bener dihukum kebiri. Ya kalau dibilang hukuman kebiri itu melanggar HAM dan merusak kelangsungan hidup si pelaku atau korban ke depannya, ya menurut gue ya adil-adil aja gitu loh. Karena kan yang dilakukan si pelaku ini juga udah merusak kelangsungan hidup korbannya gitu loh. Kan kita nggak tahu ke depannya si korban ini harus melanjutkan hidup dengan cara seperti apa lagi. Udah menanggung trauma seumur hidup lagi. Belum lagi korbannya nggak cuma satu, ternyata ada beberapa gitu loh. Nah ini yang dikebiri cuma satu dia doang nih. Fair dong, udah win-win solution. Udah. Terus menurut gue korbannya segitu itu kan karena diselidiki dan korbannya ini mau mengaku lalu mau melapor. Gimana kalau ternyata banyak korban lain yang ada yang di bawah umur juga, yang gak berani melapor, gak berani mengaku karena malu, trauma dan sebagainya ya kan? Kita kan gak tahu gitu loh, jadi kayak fix kebiri.